Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menonton video spesial ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membagikan pengalaman seru dari perjalanan saya dari Desa Behitom ke Desa Tumbang Jojang dengan jarak tempuh kurang lebih ya 200 km lah. Kalau kurang ya nggak mungkin ya, yang ada lebih 200 km. Untuk sampai di tempat tujuan nanti bakal melintasi itu ada 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Uut Murung, dan Kecamatan Seribu Riam. Selanjutnya itu ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Beriwit dan Kelurahan Saripoy, dan ada 9 desa teman-teman, yaitu Desa Behitom Titik Star, Desa Sungai Lunuk, Desa Onut, Desa Karali, Desa Tumbang Ulu, Desa Mantiat Pari, Desa Osom Tompok, Desa Olong Balo, Desa Tumbang Olong, dan titik finish nanti di Desa Tumbang Jojang. Nanti akan saya coba jelaskan dan terangkan untuk wilayah-wilayah yang saya lewati. Maka dari itu, jangan skip videonya dan tonton sampai tuntas. Untuk waktu perjalanan ini kira-kira membutuhkan waktu 9 jam untuk sampai tujuan ya. Itu pun kalau nggak ada kendala. Jadi perjalanan ini tuh benar-benar panjang dan menantang sekali. Maka dari itu video ini akan saya cut dan saya bagi beberapa part. Ya. Karena gak mungkin juga kan saya buat video panjang selama 9 jam, yang ada nanti kamera saya bisa jebol. Wilayah pertama dari titik start dari Desa Behitom, waktu keberangkatan tadi ya kurang lebih pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kondisi jalan agak sunyi, mungkin efek ya dapat dilihat, mungkin warga masih beraktivitas masih di dalam rumah ya, kecuali sebagian yang pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan. Informasi buat penonton juga, warga Desa Behitom ini banyak yang berprofesi sebagai penambang emas lokal yang ada di tambang rakyat. Nah, kapan-kapan bisa nanti saya buatkan video ke wilayah tambangnya untuk kita explore ya. Sebagian lagi itu berprofesi sebagai ASN, petani karet, petani rotan, pedagang, dan masih banyak lagi. Cuman itu tadi yang umum tadi yang saya sebutkan itu. Oh ya, untuk motor yang saya pakai ini, saya memakai motor Honda Versa 150 cc dengan kapasitas tangki itu kurang lebih 12 literan. Jadi untuk sampai ke tempat tujuan itu insya Allah cukup, karena ini kan bukan perjalanan pertama kali saya, ini sudah perjalanan beberapa kali ya. Istilahnya saya sudah tahu lah berapa kebutuhan bahan bakar untuk ke tempat tujuan. Biasanya tuh ya ada lebih lah 2 atau 3 literan tergantung lancar dan tidaknya perjalanan. Kalau perjalanan agak kurang lancar, jalan becek, otomatis kan terlalu sering ngegas, itu agak boros dikit sih, mengingat ke arah tujuan sana itu banyak tanjakan curam. Nah, untuk kamera tersendiri saya menggunakan kamera Xiaomi Y Discovery. Nah, dan ini saya menggunakan mic eksternal, menggunakan perekam atau ya perekam eksternal yang lain lah, menggunakan HV intinya. Nah, sebab kalau bawaannya daripada mic Y Discovery ini, waduh, noise-nya luar biasa, jadi ya agak susah, hasilnya nanti tidak maksimal. Untuk trek sendiri nanti ada beberapa trek yang saya lewati, diantaranya trek
jalan yang berupa datar, pegunungan, dan pegunungan yang tanah ya jalannya. Mengingat nanti saya akan melewati jalur-jalur perusahaan. Nah, kalau di sini kan masih jalur di desa menuju ke wilayah kota, karena Desa Bahitom ini berada di pinggiran kota Puruk Cahu, ibu kotanya Kabupaten Murung Raya. Jadi jalannya dapat dilihat seperti ini teman-teman. Sudah beton ya, lumayan lah. Tapi nggak aspal. Kalau aspal itu nanti jalan kotanya. Nah, keluar dari jalan kota Puruk Cahu menuju ke arah Tanah Siang. Oleh itu arahnya nanti kita mengarah ke Tanah Siang, itu jalannya akan beton seperti ini lagi, dan itu berbukit-bukit. Itu lumayan curam sekali tanjakan-tanjakannya teman-teman. Nah, kalau untuk di dalam kotanya itu tanjakannya nggak begitu curam. Nanti teman-teman bisa dilihat lah pas kita melewati wilayah kota-kota nanti kan, kota Puruk Cahu-nya. Nah, ini sudah mendekati keluar daripada Desa Bahitomnya. Nah, di depan sana itu mungkin ada gerbang. Nah, dari situ akan masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman ini panjangnya dari depan Desa Muara, gerbang Desa Bahitom ini terus sampai ke bundaran Batubara di rumah sakit sana teman-teman. Nah, sekarang kan sudah masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, atau kalau di Google Map itu kebacanya Jalan Lintas Kabupaten atau lintas apalah saya lupa, intinya jalan lintas gitu ya. Nah, cuman di sini masih termasuk wilayah Desa Bahitom. Nah, di depan sana nanti kita akan melewati sebuah jembatan yang melintasi atas Sungai Barito. Nah, batas Desa Bahitom itu di situ, di atas jembatan ke arah sini itu masih wilayah Bahitom. Sedangkan nah sana dapat dilihat jembatan ke arah atas sana itu sudah masuk wilayah Kelurahan Beriwit. Sebenarnya dulu masih masuk wilayah Desa Bahitom sih, cuman ya kita nggak tahu ya kepengurusan di desa itu penentuan tapal batasnya, sehingga tiba-tiba kok di sana kemasukan wilayah Kelurahan Beriwit. Nah, ini disebut Jembatan Merdeka teman-teman. Nah, kenapa disebut Jembatan Merdeka? Karena dengan adanya jembatan ini memudahkan mobilitas distribusi dari kota Puruk Cahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya, dengan daerah-daerah lain ya, ke arah Muara Teweh. Di belakang kita tadi itu ke arah belakang, terus itu ke arah Muara Teweh dan Kalimantan Selatan. Jembatan ini tentunya sebenarnya masih berada di wilayah Desa Bahitom seperti yang saya sebut tadi. Makanya kadang-kadang orang dari hulu itu familiar juga menyebutnya Jembatan Bahitom. Nah, tapi secara resmi yaitu tadi namanya Jembatan Merdeka. Oke, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kelurahan Beriwit sekarang. Posisi di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, tadi bangunan di sebelah kiri ujung Jembatan Merdeka itu merupakan rumah jabatan Wakil Bupati Murung Raya, teman-teman. Nah, kondisi jalan sekarang masih lempeng dengan ada sedikit ya aktivitas warga dikit-dikit kelihatan. Nah, di depan itu bagian kanan itu ada Masjid Al Istiqlal Puruk Cahu ya, masjid terbesar yang ada di Puruk Cahu. Nah, masjid ini dulu itu perencanaan pembangunannya dimulai tahun 2007, terus dikerjakan tahun 2008, selesai tahun 2012, serta ini diresmikan tahun 2013 teman-teman. Nah, peresmiannya itu oleh Bapak Bupati yang menjabat masa itu, yaitu Bapak Insinyur Willy M. Yosef. Nah,
sekarang kita mendekati atau memasuki wilayah Respen, masih di administratif Kelurahan Briwit. Nah, oleh Kelurahan Briwit ini cukup luas teman-teman. Dan juga di wilayah-wilayah Briwit itu ada istilah nama-namanya. Untuk kalau wilayah Respen di sini nanti ada juga namanya wilayah Angkang dan wilayah lain gitu ya, sampai wilayah Kurung Pajang. Itu nanti rute-rute yang akan kita lewati dalam perjalanan ini. Kondisi jalan dapat dilihat ini benar-benar lempeng oleh waktu masih benar-benar pagi teman-teman. Oke, di wilayah Respen ini di sisi kiri jalan itu ada masjid dan gereja yang saling istilahnya berdekatan ya, atau bertetangga istilahnya kayak gitu. Ini menandakan ya toleransi di Murung Raya ini sangat terjaga sekali. Nah, sedangkan di depan itu ada bundaran emas, ciri khas kota Puruk Cahu, ikoniknya. Sedangkan di kanan itu ada rumah jabatan bupati, serta di kiri itu ada alun-alun Jurih Jerah kota Puruk Cahu. Kenapa disebut ya bundaran emas? Dan tadi di sisi kiri jalan itu kan ada kota Puruk Cahu atau kota emas, itu dikarenakan ya Murung Raya ini terkenal dengan tambang emasnya di bawah PT Indomoro Kencana, dan visi Pemdanya itu Murung Raya Emas 2030, dan mudah-mudahan ya bisa tercapai, amin. Nah, di depan kita lagi itu ada bundaran ya, itu namanya Bundaran Batubara. Itu masih agak jauh kelihatannya. Kenapa disebut Bundaran Batubara? Ya ini untuk pengingat atau salah satu ikonik juga bahwa Murung Raya ini terkenal dengan penghasil batu bara. Terbukti dengan di tahun 2023 ini APBD kita itu lumayan besar dari sektor tambang, terutama tambang batu bara. Oh ya, sekarang kita melewati sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani membentang dari bundaran Batubara terus ke bawah sampai ke kota Puruk Cahu Lama di pinggir Sungai Barito sana. Kalau di sini dapat dibilang kota Puruk Cahu barunya karena rata-rata bangunan di sini baru semua, dan arah pembangunan itu memang ke arah tengah sini. Nah, tapi tetap pusat segala pasar yang besar dan pelabuhan masih ada di kota Puruk Cahu Lama, sebab di sana infrastrukturnya masih ada gitu lah. Untuk kontur kota Puruk Cahu ini terutama di tengah itu agak berbukit ya. Nah, dapat dilihat nih, tadi kan langsung nanjak gitu kan. Nah itu kan sudah mulai agak naik turun. Nah, di depan sana nanti itu ada turunan lagi. Nanti yang paling banyak bukitnya lagi itu di daerah Kecamatan Tanah Siang. Kalau Puruk Cahu sendiri itu masuk wilayah Kecamatan Murung. Kota Puruk Cahu ini juga teman-teman terkenal dengan bangunan-bangunan waletnya ya. Kiri kanan itu banyak itu. Jadi kita nih sebenarnya penghasil walet juga, tapi meskipun bukan yang terbesar atau terbanyak ya. Kalau setahu saya atau sepengalaman saya, yang banyak bangunan walet dan besar-besar itu di Kabupaten Barito Selatan di daerah Buntok. Itu saya pernah ke sana teman-teman. Itu banyak sekali. Kalau di Puruk Cahu ini mungkin ya ada jeda bangunan lah. Mungkin ada jarak sekitar 500 meter. Terus baru ada lagi 500 meter atau 1 kilo. Cuman ya kalau ke dalamnya masih banyak. Tapi kalau di Kabupaten Barito Selatan itu banyak teman-teman. Nah, saya nih memang agak pagi sih berangkatnya. Memang
tujuannya biar nggak kemalaman atau misalnya terjadi kenapa-kenapa di jalan itu kan masih terang, tapi ya mudah-mudahan ya nggak ada segala macet atau semacamnya yang mengganggu di perjalanan. Nah, sekarang saya akan memasuki jalan, ini namanya Jalan Kolonel Untung Suropati. Daerah ini nama wilayahnya itu wilayah Angkang, seperti yang saya omong di awal video tadi. Cuman itu tadi masih masuk wilayah administratif Kelurahan Briwit. Nah, sekarang ini teman-teman jalannya itu sudah mulai agak turun naik, nah berbukit-bukit. Nanti di depan sana itu lumayan agak curam. Setelah turunan ada melewati jembatan terus naik, itu mulai sudah, nah, ini turunan yang saya maksud sama jembatannya. Ini lumayan curam, nanti kita ketemu bukitnya, jadi memang harus ekstra hati-hati. Kondisi cuaca sekarang terlihat agak cerah ya. Nah, semoga cuacanya itu ya sampai tujuan seperti ini aja. Sebab kalau sampai ada hujan, waduh, itu bisa sampai kemalaman saya di tengah jalan. Cuman ya saya nggak di tengah jalan juga kemalamannya, mungkin ada rumah warga atau rumah penduduk atau camp di perusahaan kayu yang tempat saya nginap. Tadi kan bisa dilihat itu jalannya sudah nanjak sekali, lumayan curam itu teman-teman. Ya mudah-mudahan tadi kondisi cuacanya seperti ini terus, sebab itu 50 km dekat desa terakhir, desa Kembangjojang tuh jalannya agak rusak parah teman-teman. Jadi kalau sampai hujan itu dapat dipastikan motor itu nggak bisa jalan, sebab tanah itu lengket di ban. Kebetulan ini ban motor saya ini saya bawanya ban kota teman-teman, bukan ban rimba. Cuman saya ada bawa atau istilahnya sangu rantai untuk saya pasang kalau misalnya jalan licin. Itu metode yang sudah teruji beberapa kali. Itu alhamdulillah saya berhasil melewati jalan-jalan licin atau jalan-jalan becek. Kalau nggak pakai rantai, waduh, nggak bisa lewat teman-teman. Nanti ya di perbatasan Kecamatan Murung dan Kecamatan Tanah Siang videonya akan saya potong untuk part 1, dan untuk part 2 nya nanti saat memasuki wilayah Tanah Siang. Nah sekarang menanjak Bukit Kurung Pajang namanya. Ini tinggi sekali teman-teman. Ini sering terjadi laka lantas di sini, terutama truk-truk pembawa muatan minyak ya, minyak untuk perusahaan kayu dan perusahaan tambang batubara. Oleh di atas sana itu ada perusahaan tambang batubara, diantaranya PT Cokal dan satunya PT Borneo Prima. Nah, sudah lewat, tapi ini nanti yang tanjakan kayak gini tuh banyak teman-teman di depan sana. Nanti akan dilihat, mungkin memasuki part 2-nya. Nah, zaman saya sekolah dulu itu daerah sini ini sangat parah rusaknya. Oke, sekarang mendekati wilayah perbatasan dengan Tanah Siang. Itu di depan sana itu ada tugu perbatasan. Maka dari itu mungkin videonya saya stop dulu ya. Lanjut ke part 2, ikutin sampai terus keseruannya. Sampai jumpa.